Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya Putri Wahyutati akan mewawancarai salah satu ASN di Kementerian Perindustrian, Bapak Hendra Harjanto. Beliau saat ini menjabat sebagai pejabat fungsional pengadaan barang atau jasa di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung. Selamat siang Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan Ya, kesediaannya untuk diwawancarai siang ini. Bagaimana kabarnya? Sehat? alhamdulillah baik. Kebetulan sudah Alhamdulillah. divaksin, Oh, mudah-mudahan habis aman. vaksin lagi. Sukses vaksin ya. Nah, Oke, untuk mempersingkat waktu nih, kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawabnya. Eh, boleh. Berbicara mengenai proses pengadaan barang jasa, seharusnya kan dilakukan sesuai dengan urutan prosedur, mulai dari penerimaan permintaan untuk pengadaan barang atau jasa, permintaan penawaran harga ke penyedia, pemilihan penyedia, dan seterusnya hingga proses pengadaan barang atau jasa tersebut selesai. Namun pada prakteknya kan masih banyak kita menemukan proses pengadaan barang atau jasa itu tidak sesuai dengan urutan prosedur. Terkadang tuh kan banyak yang apa ya istilahnya langsung potong kompas ya. Jadi bagaimana sih menurut tanggapan Bapak mengenai kasus seperti ini? Silakan Pak Hendra. Ya mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya ya, Ya, mungkin ada beberapa kasus. Memang potong kompas itu kan kita nggak bisa generalisir lah. Apakah itu potong kompasnya untuk keadaan seperti apa? Misalkan mungkin untuk misalkan kunjungan menteri ada dadakan, terus kita harus beli apa-apa segala macam, itu kan mungkin potong kompas untuk oh ya, berarti kita langsung beli dulu, nggak ada proses permintaan, nggak ada proses pengadaan, nggak ada proses pemilihan dan segala macamnya. Nah, itu kan mungkin kita juga harus maklumi ya kalau untuk keadaan-keadaan seperti itu. Karena ya itu kan untuk pimpinan juga. Jadi kan kalau sebisa mungkin kita sebagai pejabat pengadaan ya harus bisa fleksibel lah secara aturan. Ketika misalkan ada yang harus keadaan urgent yang harus potong kompas ya berarti kita harus eh, mengamankan lah istilahnya untuk mengamankan dokumen administrasi untuk proses pengadaan barang dan jasanya. Kita bisa membereskan di belakang, istilahnya seperti itulah kalau untuk proses pengadaan barang jasa. Mungkin oke. seperti itu sih. Jadi istilahnya potong kompas ini bisa dilakukan tapi dengan masih Ya batas-batas mungkin tertentu dengan ya. harus ya batas-batas tertentu dan Kita ya dengan sebagai pimpinan dan segala macam ya ini kan kita nggak bisa dipungkiri sebagai ASN kan kita harus patuh lah terhadap batasan dan lain-lain. Cuman ya jangan sampai juga potong kompasnya menyalahi aturan yang berlaku ya. Kita juga tetap harus dasar kita untuk proses pengadaan barang dan jasa kan harus tetap ke Perpres nomor 12 tahun 2021 untuk yang terbaru sekarang ya. Mungkin seperti itu. oke. Selanjutnya nih Bapak, eh, gimana sih atau apa sih sebaiknya yang harus dilakukan untuk menanggulangi praktek pengadaan barang jasa yang tidak berjalan sesuai prosedur seperti itu? Apa ada kiat-kiat Nah, tertentu? nah, ya mungkin kan ini untuk proses pengadaan barang jasa itu kan tidak semua paham ya. Ini kan untuk misalkan di lingkungan kantor kita, misalkan di P4T sendiri aja. Untuk proses pengadaan barang jasa tidak semua paham alur pengadaan barang dan jasa dari awal sampai akhir. Nah, itu kan mungkin kita perlu sosialisasi juga ya Ya, terkait proses pengadaan barang jasa itu sendiri. Apakah mulai dari surat permintaannya seperti apa, terus kemudian barang-barang yang bisa dibeli di lewat pengadaan barang jasa itu seperti apa. Kan karena tidak semua bisa dibeli lewat pengadaan, ada beberapa ya, yang bisa beli langsung segala macam. Nah, itu kan mungkin harus harus ada sosialisasi untuk semua pihak ya. Jadi sehingga untuk mempermudah beban kita sebagai pejabat pengelola pengadaan barang jasa apabila orang-orang di belakang, orang-orang di lab ya, contoh khususnya kalau di B4T paham mengenai proses pengadaan barang jasa mungkin akan lebih mempermudah kita ya di untuk proses selanjutnya. Jadi oh, ya sosialisasi sih kalau menurut saya. sosialisasi ya. Jadi Ya, ada sosialisasi proses pengadaan barang jasa secara keseluruhan ya. Mhm. Ya itu mungkin ya. Oke. Menurut Bapak nih, apakah mungkin sih kalau sorry, sebagai unit
Badan Layanan Usaha atau BLU, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik kan dapat membuat kebijakan-kebijakan sendiri ya. Jadi tidak selamanya itu terikat terus-menerus oleh kebijakan dari pusat. Jadi tidak terkecuali juga dalam bidang pengadaan dan barang dan jasa kan. Menurut Bapak itu kebijakan seperti apa sih yang bisa diterapkan di unit BLU ini untuk meningkatkan proses pengadaan yang efektif, efisien, dan transparan? Ya, betul. Sesuai Perpres nomor 12 tahun 2021 kan, ada pengecualian proses pengadaan barang jasa untuk badan layanan umum atau badan layanan umum daerah ya. Ya. Itu bisa dimungkinkan dengan pembuatan proses pengadaan sendiri melalui surat keputusan dari Kepala Badan Layanan Umum. Hanya untuk saat ini di B4T sendiri belum dibuat peraturan Kepala BLU mengenai proses pengadaan barang jasa, sehingga kita masih ikut Perpres nomor 12 tahun 2021. Cuman kan untuk sebenarnya untuk sekarang ini kita dimudahkan lah oleh banyaknya sistem untuk proses pengadaan barang jasa melalui LPSE yang dibuat oleh LKPP. Itu untuk di LPSE itu sudah ada untuk proses tender, proses pengadaan langsung, proses e-purchasing, itu semua sudah ada. Sampai mulai dari pengumuman rencana umum pengadaan dari sirup sampai ke proses hulunya, yaitu di proses tender dan segala macam, sampai sekarang sudah ada di kontrak namanya. Ya, makanya sebenarnya kita lebih ke memperelektronikkan semua dokumen supaya transparan dan akuntabel lah gitu. Seperti itu. Dan mungkin sebenarnya di kita itu masih ada proses yang kurangnya itu di proses permintaannya kan kita masih manual. Nah, mungkin itu nanti kita bisa bikin sistem lah. Kebetulan kan tim IT kita juga sedang membuat Siminda ya, sistem informasi mengenai pengadaan barang dan jasa. Jadi nanti proses permintaannya bisa secara elektronik dan itu bisa lebih transparan lagi sehingga bisa lebih ke tracing lagi dari depannya. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi menurut Bapak ini mungkin nggak sih kalau misalkan nanti Siminda ini nanti akan berjalan dengan baik? Terus kira-kira nanti pada saat pengaplikasian Siminda ini kira-kira ada kendala apa aja sih yang mungkin dialami dalam proses pengadaan barang dan jasa di B4T? Nah, untuk proses Siminda kan mungkin sebenarnya sekarang masih tahap uji coba dan belum disosialisasikan ya. Yeah. Dan lewat proses Siminda itu nanti seluruh permintaan proses pengadaan barang jasa itu dilakukan secara elektronik. Cuman kan nanti untuk proses pemilihannya masih manual atau bisa melalui LPSE. Nah, itu mungkin yang jadi kuncinya ya. Apakah harusnya sih kalau bisa mungkin nanti saya dengan tim IT akan membuat sistem yang sekaligus langsung memilih untuk proses-proses pengadaan langsung, sehingga tidak ada lagi dokumen-dokumen manual yang kita lakukan ya. Jadi sehingga semuanya berjalan secara elektronik, mungkin seperti itu sih. Dan apabila setelah disosialisasikan dan ternyata hasilnya baik, dan setelah uji coba dan hasilnya baik, mungkin saya yakin sih Kepala Satker juga bakal menyetujui sih. Mungkin nanti bakal dilihat lagi setelah uji coba ya. Nanti kan mudah-mudahan sih uji coba bisa dilaksanakan minggu depan. Kebetulan kita lagi buat planning dengan tim IT. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ini pertanyaan, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Jika Anda diberikan wewenang nih sepenuhnya dalam membuat kebijakan pada satuan kerja Anda, improvement seperti apa sih yang akan diberikan? Terus pada bagian apa atau proses apa Anda akan memulai menerapkan improvement tersebut? Nah, ini ya kebijakan improvement kan kita sebenarnya untuk proses pengadaan barang jasa itu kan sebenarnya agak-agak
rumit ya. Maksudnya kita tuh anggaran itu disusun itu pada tahun sebelumnya. Oke. Sedangkan kebutuhan pengadaan barang jasa itu adanya pada tahun ini. Jadi bisa aja ketika proses perencanaan berbeda dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Makanya kalau mau dibikin improvement ya mungkin dari tahap perencanaannya ya kita tuh kalau bisa ya seluruh bidang di BMPT misalkan dia nginput kebutuhan pengadaan barang jasa untuk tahun depan dan dimasukkan ke bagian program sehingga untuk proses pengadaan tahun depan itu kita udah punya bayangan nih, kita udah mau ngadain apa, sudah ada, udah diinput sama bidang-bidang masing-masing pada tahun sebelumnya, sehingga kita tinggal ketika running pada tahun berjalan, kita tinggal melaksanakan sesuai dengan manual dan isian yang diisi oleh bidang masing-masing. Dan dengan cara seperti itu, maka realisasi keuangan Satker juga akan semakin cepat terrealisasi dan semakin bagus untuk prosesnya. Mungkin seperti itu sih. Saya lebih prefer di improvement di bidang perencanaan. Yang seperti ya contohnya yang sekarang kita kembangkan itu Siminda itu. Nah, itu yang bisa kita gali lebih dalam lah gitu. Mungkin seperti itu sih. Oh, Putri. Oke, berarti dengan misalkan dengan Siminda ini nantinya akan juga bisa terplan gitu ya Pak ya, maksudnya untuk kebutuhan pengadaan tahun depan cukup melalui aplikasi Siminda ini kita juga bisa harapannya ke depan tuh bisa ini ya kebutuhan bisa dilihat dari sistem tersebut seperti itu. Ya, betul. Jadi kan kita dengan bidang-bidang ngisi kebutuhan dia apa-apa, terus kita sesuaikan dengan anggaran, berarti kan kita punya wishlist nih. Wishlist apa sih sebenarnya yang kita minta tuh untuk barang dan jasanya? Oh, ketika anggaran kita tahun ini hanya tersedianya berapa rupiah, kita berarti kan tinggal memilih yang mana dulu yang mau dibeli, sisanya berarti bisa dibeli tahun depan. Dan sehingga akan sehingga tidak akan ada wishlist yang nggak dibelikan lah, karena meskipun nantinya terdapat pergantian pimpinan atau apapun, berarti kan kita udah punya data nih untuk ini kita butuh ini, kita udah diajukan dari tahun sebelumnya, berarti kita tetap harus beli itu gitu. Jadi nanti biar sesuai dengan master plan BMPT itu sendiri sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang mau BMPT kembangkan? Itu mungkin seperti itu kali. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya. Semoga sehat selalu dan sukses dalam kerjaan. Selamat siang. Terima kasih ya, sama-sama. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Seperti kutipan Najwa Shihab, nasionalisme bukanlah slogan mati, tapi pengorbanan kolektif membela visi. Semua orang harus bergerak, ikut menyebarkan semangat anti korupsi dan toleransi lewat aksi. Integritas melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Maka, jadilah kita pembaharu agar orang lain dapat meniru. Daripada terus mengikuti tren tanpa henti, hidup habis tanpa pernah diisi. Saya Putri Wahyutati, sekian dan terima kasih.